Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang keras nih ya. Padahal habis istirahat loh, habis makan-makan. Harusnya makin semangat dong ya. Kita ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, sebelumnya teman-teman udah kenal kan siapa kakak? Kenal? Ya udah, perkenalan lagi ya. Nama kakak Raffi Ibnu Katsar, panggil aja Kak Ibnu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu bisnis intelijen atau biasanya disebut BI. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah pernah dengar kan yang tentang istilah data. Pernah dengar gak data? Pernah. Menurut teman-teman, data itu apa ya? Menurut teman-teman, data itu apa ya? Apakah data mahasiswa, data nilai? Data itu apa ya? Boleh dilanjut? Nah, apa itu data? Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang belum diolah. Contohnya, nama siswa, itu bisa jadi data juga. Lalu ada nilai ujian, jumlah penjualan, absensi harian, atas stok barang, itu semua data. Datanya ini masih data mentah ya. Nah, lanjut. Nah, apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen atau BI adalah proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data agar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, singkatnya, kalau data tadi itu adalah bahannya, nah kalau bisnis intelijen itu adalah prosesnya. Proses untuk mengolah bahannya itu tadi. Nah, tujuan BI ini apa? Membantu memahami kondisi bisnis, menemukan masalah, melihat peluang, mempercepat pengambilan keputusan. Contoh, pemilik toko ingin mengetahui produk paling laris atau bulan dengan penjualan tertinggi. Nah, disinilah BI ini bekerja. Nanti di sini datanya, dari data yang diproses di sini bakal ketahuan nih, produk yang paling laris di mana, yang paling gak laku di mana, terus nanti informasinya kayak gimana, pengambilan keputusannya kayak gimana. Nah, ini dia yang kerjaan ini. Nah, pasti kalau ada proses, ada juga alat yang buat ngejalanin prosesnya kan? Lanjut. Nah, Power BI ini adalah alatnya. Microsoft Power BI adalah software business intelligence atau software BI yang digunakan untuk mengolah data menjadi laporan interaktif, dashboard, grafik, dan visualisasi yang mudah dipahami. Power BI dibuat oleh Microsoft. Microsoft teman-teman pasti udah tahu lah ya, kayak Microsoft Word, Excel, Office, dan lain-lain. Fungsi utama Power BI ini adalah mengolah data, membuat grafik otomatis, menyusun dashboard, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini Power BI ini adalah alatnya. Kalau data tadi adalah bahannya, kalau Power BI ini adalah alatnya, dan bisnis intelijen ini adalah prosesnya. Ingat, jangan kebalik ya. BI sama Power BI itu beda. Kalau BI itu adalah prosesnya, kalau Power BI itu adalah alatnya. Oke, lanjut. Nah, kenapa menggunakan Power BI? Yang pertama, mudah digunakan. Gak harus jadi programmer pro buat menggunakannya. Lalu, visualisasinya menarik. Data dapat ditampilkan dalam bentuk grafik batang, pie chart, line chart, dan lain-lain. Nah, visualisasinya itu kayak gimana? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Lalu, ada banyak sumber data. Teman-teman bisa ngambil sumber datanya dari Excel, CSV, database, website. Lalu, dan bisa membantu mengambil keputusan. Informasi lebih cepat dipahami dibanding membaca tabel biasa. Lanjut. Nah, komponen utama Power BI di sini adalah Power BI Desktop ini adalah software utamanya. Software utamanya untuk membuat laporan, digunakan untuk import data, membersihkan data, dan membuat visualisasi. Power BI Service ini adalah versi online-nya atau versi web-nya. Digunakan untuk menyimpan laporan, berbagi dashboard, melihat laporan secara online. Tapi di Power BI juga ada versi HP-nya, versi smartphone-nya. Digunakan untuk melihat laporan melalui HP. Jadi teman-teman yang nggak punya laptop, nggak punya komputer, tetap bisa lihat pakai HP teman-teman sendiri. Untuk alur kerja program Power BI ini dimulai dari data. Datanya kita kumpulin dulu nih. Kita kumpulin, lalu kita masukin ke Power BI-nya. Di Power BI-nya ini nanti bakal diproses, diproses,
Nanti hasil proses itu bakal kita visualisasikan. Dari visualisasi ini kita bisa tahu nih apa yang penjualan yang paling tinggi, terus masalahnya ada di mana, kendalanya ada di mana, anomalinya apa. Nah, dari hasil inilah yang akan jadi acuan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, langkah alur kerja Power BI. Pertama, teman-teman harus impor data dulu, memasukkan data dari Excel atau database. Teman-teman tahu Excel kan? Nah, yang kedua adalah transform data. Nah, di sini ada membersihkan data, seperti menghapus data kosong, memperbaiki format, menghapus duplikat. Nah, kenapa Kenapa datanya harus dibersihkan dulu? Nah, karena dalam sebuah data mentah, itu datanya ini masih acak-acakan. Ada data yang kosong, ada data duplikat, format yang ngaco. Ibarat data ini adalah sebuah keranjang isi baju. Nah, keranjangnya ini isinya macam-macam. Ada baju kotor, baju butut, baju robek, baju baru. Nah, transfer data ini kita kayak ngebersihin atau ngatur si baju-bajunya tadi. Yang kotor dicuci, yang butut dibuang, yang robek dibetulin, yang baru disimpan. Seperti itu juga data. Oke, lanjut. Nah, di visualisasi ini kita nanti setelah diproses datanya, kita akan munculkan visualisasinya. Biar apa? Biar lebih enak buat dibaca. Lalu ada analisis. Nah, setelah divisualisasi, kita nggak bisa langsung ambil, oh, ini hasilnya begini. Kita harus analisis dulu. Masalahnya di mana, produk paling larisnya apa, anomalinya apa, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis visualisasinya. Yang pertama ada bar chart, atau sebut aja diagram batang ya. Ini bentuknya seperti batang-batangan. Lalu ada pie chart, bentuknya seperti lingkaran. Lalu ada line chart atau diagram garis dan diagram-diagram lainnya. Diagram table, diagram chart atau diagram kartu mungkin. Nah, kelebihan dari kekurangan Power BI ini adalah mudah dipelajari, tampilannya profesional, terintegrasi dengan Excel, dan cocok untuk bisnis dan pendidikan, dan bisa juga membantu analisis cepat. Tapi, Power BI ini juga ada kekurangannya. Beberapa fiturnya berbayar, lalu butuh laptop yang cukup baik, perlu latihan yang lebih mahir lagi. Nah, Power BI ini beda dengan Excel ya teman-teman. Nah, Excel ini di sini fokus pada table, cocok untuk data-data yang kecil. Lalu grafiknya juga sederhana dan analisisnya masih terbatas. Sedangkan untuk Power BI, fokusnya adalah pada visualisasinya, cocok untuk data besar, lalu ada dashboard yang interaktif, dan analisisnya juga yang lebih kuat. Kesimpulannya, Power BI adalah alat yang membantu mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Dengan Power BI, kita bisa membuat laporan profesional, menganalisis data lebih cepat, membantu pengambilan keputusan. Di era digital, kemampuan memahami data ini menjadi sangat penting. Dan ini dibutuhkan banget di dunia kerja. Teman-teman tahu data analis nggak? Nah, data analis ini skill data analis itu ya ini, menganalisis data. Jadi teman-teman di data analis ini, teman-teman diminta buat bisa menganalisis data, atau nyari logikanya di mana, masalah perusahaannya itu apa, terus pengambilan keputusannya itu gimana. Nanti saya akan sebutkan soal pilihan ganda. Nanti kalian angkat tangan, siapa yang paling cepat jawab. Oke, siap ya? Oke, boleh panitia dilihatin siapa yang angkat tangan paling cepat? Oke. Pertanyaan pertama ya. Apa yang dimaksud dengan data? Ini soalnya boleh ditulis, boleh enggak ya? Bebas gimana kalian jawabnya. Apa yang dimaksud dengan data? Bentar, pertanyaannya dulu, pilihannya dulu nih. A. Informasi yang sudah dianalisis. B. Kumpulan fakta atau informasi yang belum diolah. C. Grafik hasil visualisasi. D. Laporan akhir. Yang mana panitia? Yang mana? Ini. B. Informasi data yang belum diolah. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Ya, benar. Boleh tepuk tangan. Ya. Apa tujuan dari Business Intelligence atau Power BI? Pilihannya ada yang A, menyimpan data saja, yang B, menghapus data yang tidak diperlukan,
Yang C, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang D, membuat program aplikasi. Yang mana, Mas? Yang kedua. Yang C. Oh, membantu pengambilan keputusan ya, itu tuh, yang C. Oke, jawabannya benar. Tangan. Namanya siapa? Apa itu Power BI? Oke, ini tinggal di kepala nih ya. Apa itu Power BI? A. Bahasa pemrograman. B. Software untuk membuat game. C. Software business intelligence untuk mengolah dan memvisualisasikan data. D. Aplikasi pengolah kata. Siapa yang jawab? Ditunggu aja sih, ditunggu 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Iya, biar kelihatan. Ya, diulang lagi. Dihitung ya. Liatin ya kakak ya. Yang jawab, yang udah jawab, udah ya. Ya jodoh udah ya. Udah kasih lah yang dulu. Kasih yang lain. Oke, 1, 2, 3. Yang ujung. Yang mana panitia? Yang mana panitia? Oh itu. Ini yang belakang. Oh. Yang mana? Yang C. Apa tuh? Coba kita ini ya, kita lihat kunci jawabannya. Ya, benar. Benar. Terus Wisnu, terus Antonia, terus Dika, dan terus sama yang terakhir ada Ayu. Oke, jadi tadi ini ya 5 orang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi 1. Boleh kakaknya dibagikan hadiahnya untuk 5 orang ini? Ya, boleh diserahkan. Selamat buat kepada kelima pemenang kita. Oke, habis teori ya, kita langsung ke studi kasus teman-teman. Nih, saya ngejelasin sini aja ya. Bolak-balik soalnya nanti. Oke. Mati ya. Di sini ada studi kasus tentang seorang penjual UMKM, teman-teman ya. Ingin mengetahui mana jajanan yang paling laris dan mana jajanan yang paling menguntungkan agar dapat meningkatkan penjualan. Sebagai seorang data analis, kita diminta oleh manajer penjualan untuk menganalisis data di atas untuk menjawab beberapa pertanyaan strategis tersebut. Dan ini datanya teman-teman bisa dilihat, ada ID tersebut. Bang rada lama sih ini. Nah ini udah ada ya, udah ke import nih datanya, ada harga satuan, ID transaksi, jajanan, jumlah beli, nama pembeli, sama tanggalnya. Di sini ada data cleaning yang kita harus lakukan itu, memastikan tidak ada yang kosong atau nol. Kita ceknya di sini ada data kosong nggak. Kalau ada yang data kosong, kita kasih isi nol. Atau kita hapus saja gitu. Memastikan tidak ada data duplikat, memastikan format data sudah sesuai, angka, teks, tanggal. Jadi kalau mau kita mengecek tipe datanya itu, kita bisa edit query. Di sini ada tipe-tipe datanya, teman-teman. Ada desimal, ada whole number nih untuk desimal, ini untuk angka, untuk waktu banyak ya, ada teks juga gitu. Kita cek, data yang bersih akan menghasilkan analisis yang lebih akurat gitu. Untuk keduanya, perhitungan. Jadi kita hitung sesuai tadi ya, jumlah beli dikali harga satuan. Jadi untuk mengetahui jumlah pendapatan dari setiap transaksi, dibuat kolom baru bernama total. Nanti rumus yang digunakan itu, nama kolom yang akan kita buat total, nanti kita jumlahkan jumlah beli dikali harga satuannya. Di modeling, terus di new column ya. Nah, di sini ada nama kolomnya kita ganti jadi nama total yang kita akan totalkan nanti harga pendapatannya. Dan kolom di sini kolom kita yang jumlah beli dikali harga satuan yang kita hitung nanti juga ya. Jadi kita sama bikin bar chart juga.
Untuk access-nya kita masukin jajanan, value-nya jumlah beli. Seperti ini. Nah, di sini visualisasi ini digunakan untuk mengetahui produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Jadi di sini kelihatan ya, jumlah belinya itu paling laris itu gorengan dan pendapatan yang tertinggi itu es teh gitu. Nah, berdasarkan dari visualisasi tersebut, penjual akan mendapatkan strategi bisnis. Yang pertama, berbanyak stok es teh karena kontribusi pendapatan tertinggi ini. Yang kedua, kombinasi produk, jual gorengan untuk menarik pelanggan dan jual es teh atau bakso untuk profit ya. Dan yang ketiga, evaluasi produk lemah. Karena mie ayam ini paling bawah, nggak laris ya, tidak paling untung, maka penjual itu bisa dipertimbangkan untuk promosi atau dikurangi stoknya. Nah, itulah dasar ini. Dasar untuk menghitung data yang sudah kita hitung itu untuk tujuan analisis kita. Jadi tugasnya adalah kalian memvisualisasikan data yang udah ada teman-teman. Jadi datanya udah ditransport. Jadi kalian tinggal bikin visualisasinya aja nih. Bikin data yang mau ditampilkan itu apa-apa aja. Kayak yang tadi kan ada jelasin. Nah ini kita lagi konfigurasi jadi ditunggu sebentar aja. Dua kelompok. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimas ingin mempresentasikan hasil tadi kita praktek ya. Kan di pertanyaan ini yaitu kita disuruh analisis produk ya, berapa total penjualan dan total unit yang terjual gitu. Nah, jadi di aplikasi ini Power BI saya memasukkan YXis. Oke teman-teman harus tahu nih, YXis itu kita di situ tuh YXis itu adalah kategori. Nah kategori yang di sini total jumlah sama value-nya barang. Nah karena di pertanyaan pertama kita disuruh cari total dari barangnya, jadi di X-nya itu kita masukin total dari data itu, terus G-nya itu produknya. Nanti kita masukin tuh Z seperti ini. Nah kode yang kedua kan dia nanyainnya produk lagi ya, jadi di Y-nya itu kita masukin produk lagi. Terus kalau di X kita masukin quantity. Nah oke. Udah, makasih. Oke, tepuk tangannya boleh. Oke, sebentar. Gimana Kang Abdul, apakah sudah approve terkait jawabannya? Kalau lengkap sih lumayan lah, cuman kalau secara visualisasi itu penjelasannya kurang. Mungkin seperti ini lagi. Gak apa-apa ya. Tepuk tangan sekali lagi. Karena kelompok Dimas ini udah berani maju untuk mempresentasikan, kita kasih hadiah lagi. Oke, boleh. Tanda-tanda ya. Calon-calon potensial ini. Boleh dikasih tanda-tanda. Iya. Ayo. Hadiahnya bel-bel lagi ya. Boleh difoto. Foto Marco. Semoga pulang-pulang kalian gak sakit gigi ya teman-teman. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ya teman-teman, jadi ada yang bisa nyimpulin gak nih? Iya, Sebagai coba. penutup. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Tuh. Yang bisa nyimpulin 20.000 dari materi-materi yang udah disampaikan. Iya. Jadi Namanya dulu, kenalan dulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Seperti yang kalian tahu, pasti udah berkenal kan sama aku Mas. Aku Dimas. Jadi aku mau merangkum apa yang dibicarakan sama kakak tadi. Kan Power BI itu adalah aplikasi untuk membantu kita menganalisis suatu data mentah menjadi data yang mudah matang dibuat UMKM, buat usaha seperti itu. Nah, dia itu ada yang namanya
baca, ngochat, file, dan lain-lain. Perbedaan Excel sama apa namanya tadi? BI, Power BI, dia itu kalau Excel dia itu tidak fokus kepada analisis visual dan hanya fokus kepada angka-angka seperti itu. Kalau aplikasi Power BI dia lebih spesifik untuk menganalisis suatu data untuk perusahaan dan dapat ini keuntungan itu jadi lebih jelas daripada Excel. Oke, seperti aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas. Wes. Foto dulu. Belajar Power BI bersama Umsi.